إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin dengan sebenar-benar ketakwaan. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Suatu ketakwaan yang sangat bermanfaat untuk kita, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki urusan kita, agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan juga memberikan kemenangan untuk kita di dunia maupun di akhirat. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala sampai saat ini kita masih hidup. Kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebentar lagi kita menemui bulan Ramadan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah umurnya yang dipanjangkan oleh Allah. Dan sekarang kalau kita masih hidup, berarti umur kita masih dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hasuna amaluhu, dan amalnya baik. Tidak cukup umur panjang untuk bersenang-senang menikmati dunia, tetapi kita harus beramal salih, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebentar lagi kita akan menyambut bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, syahrun mubarak, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tinggal beberapa hari lagi, kurang lebih 2 pekan lagi, dan sekarang kita berada di bulan Sya'ban, bulan yang kedudukannya seperti salat qabliyah untuk salat fardu, di mana misalkan kita mengerjakan salat zuhur, ada salat qabliyah zuhur di sana. Maka sebelum kita masuk bulan Ramadan, ada bulan Sya'ban, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di bulan tersebut. Adapun keutamaan bulan Sya'ban, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala melihat hambanya pada malam pertengahan bulan Sya'ban. Fayaghfiru li jami'in nas, fayaghfiru li jami'il khalq. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh makhluknya, illa li musyrikin aw musyahin, kecuali 2 jenis manusia, yaitu orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga orang yang sedang ada kebencian dan juga dendam, ada kedengkian kepada saudaranya. Ini adalah hadis satu-satunya yang menyebutkan tentang keutamaan bulan Sya'ban.
yaitu di mana di pertengahan bulan Sya'ban. Di pertengahan bulan Sya'ban Allah Subhanahu wa taala memperhatikan makhluknya, memperhatikan kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala melihat kita kapanpun, dimanapun, selain bulan Sya'ban, selain pertengahan Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala juga melihat kita. Akan tetapi di sini adalah penglihatan yang khusus, perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuatu yang khusus, yaitu ampunan kepada kita semua. Maka jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kalau seorang hamba mendapatkan ampunan dari Allah, maka segala sesuatu sudah kita tidak butuhkan lagi, karena ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah segalanya. Seseorang kalau dosanya sudah diampuni oleh Allah, maka dia terhindar dari murka Allah Subhanahu wa taala. Dia terhindar dari hukuman Allah di dunia maupun di akhirat. Maka perhatikan orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali dua orang tadi, yaitu illa limusyrikin, kecuali orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, maka orang seperti ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah limusyahin, yaitu orang yang menanam kebencian di dalam hatinya, kedengkian dan juga permusuhan kepada sesama kaum muslimin, entah itu saudaranya, kerabatnya, ataupun kaum muslimin yang lainnya, tetangganya, temannya dan lain sebagainya. Oleh karena itu jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, hadis seperti ini, hadis yang sangat ringan sekali, hanya 2 baris atau 1 baris mudah kita hafal, tapi faedahnya begitu besar dan menjadi pemacu bagi kita semua untuk muhasabah, untuk introspeksi diri. Apakah selama ini dalam hati kita ada kebencian, kedengkian kepada sesama kaum muslimin? Maka kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati, jangan sampai kebencian, kedengkian di dalam hati kita itu menghalangi kita dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, 2 hal tersebut yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus menjadi perhatian kita. Saya ulang, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat hambanya pada malam pertengahan Sya'ban. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh hambanya, kecuali orang yang melakukan kesyirikan dan juga orang yang membenci, orang yang mendendam dan melakukan permusuhan kepada saudaranya yang lainnya. Dan bulan Sya'ban ini jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat amalan hamba-hambanya. Di bulan Sya'ban Allah Subhanahu wa taala mengangkat dan memperhatikan amal hambanya. Sebagaimana dalam hadis Usamah bin Zaid, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat Anda puasa pada suatu bulan seperti Anda puasa di bulan Sya'ban." Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa di bulan Sya'ban itu panjang sekali. Kemudian beliau pun mengatakan, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu." Itu adalah bulan di mana banyak manusia yang lalai, tidak memperhatikan bulan Sya'ban, baina Rajab wa Ramadan. Karena bulan Sya'ban ini antara Rajab dan Ramadan. Seseorang memuliakan bulan Rajab karena Rajab itu adalah bulan haram, dan seseorang memuliakan bulan Ramadan karena memang bulan Ramadan adalah bulan ibadah. Lalu bagaimana dengan Sya'ban? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita untuk menghidupkan bulan Sya'ban ini dengan memperbanyak puasa. Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Itu adalah bulan di mana manusia banyak lalai di dalamnya, baina Rajab wa Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'ul a'malu ila rabbil alamin.
dan itu adalah bulan di mana amal-amal kita akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal kita jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala akan diperhatikan oleh Allah di bulan Sya'ban ini, ya. Oleh karena itu jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, meskipun bulan Sya'ban ini bukanlah bulan hurum, termasuk bukan bulan haram, maka kita tetap saja memuliakan bulan Sya'ban ini sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuliakannya dengan banyak berpuasa. Apa alasan beliau? Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Dan aku ingin amalku itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi aku berpuasa. Jadi, jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, bulan Sya'ban adalah salah satu waktu di mana amal kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya amal kita juga diangkat kepada Allah, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tuftahu abwabul jannati yaumal litsnaini wa yaumal khamis. Pintu surga itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin dan juga hari Kamis, ya. Kemudian turfa'u ilaihil amal. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengangkat amalan hamba pada hari tersebut. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa hamba pada hari Senin dan juga Khamis li jami'in nas alladzi la yusyriku billahi syai'a, untuk orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada hadis lain, yaitu hadis Abu Musa juga, bahwasanya amal kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari, yaitu di waktu malam dan juga di waktu siang. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yu'radu amalul laili qabla amalin nahar. Diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala amal di waktu malam sebelum amal di waktu siang. Wa amalun nahar qabla amalil lail, dan amal di waktu siang sebelum amal di waktu malam. Artinya amal kita semalaman, apa yang kita lakukan, maka diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan penilaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga amal kita di siang hari sebelum datang waktu malam, maka diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Sya'ban ini hendaklah kita bermuhasabah, memperhatikan diri kita. Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga apakah kita menjadi orang-orang yang memberikan hak orang lain, mencintai mereka karena Allah, tidak membenci mereka dengan alasan-alasan yang tidak benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah agar kita menjadi orang yang bertauhid dan juga orang-orang yang baik kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meskipun tadi sudah kita sebutkan keutamaan bulan Sya'ban, atau lebih khusus lagi malam nisfu Sya'ban, akan tetapi kita tidaklah diperintahkan mengkhususkan malam tersebut untuk melakukan ibadah-ibadah tertentu dengan mengerjakan salat-salat tertentu atau membaca bacaan-bacaan tertentu.
Maka malam nisfu Sya'ban pada hakikatnya seperti malam-malam yang lainnya. Kita hidupkan sebagaimana kita menghidupkan malam-malam yang lainnya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, satu-satunya ibadah yang diriwayatkan oleh istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat berkaitan dengan bulan Sya'ban ini adalah puasa. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa. Sebagaimana tadi kita sebutkan dalam hadis Usama bin Zaid, beliau bertanya karena heran dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berpuasa banyak sekali di bulan Sya'ban, tidak seperti di bulan-bulan yang lainnya. Demikian juga Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Wa ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan." Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan puasa secara sempurna 1 bulan kecuali bulan apa? Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan aku tidak pernah melihat beliau berpuasa 1 bulan yang lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 1 bulan Sya'ban lebih banyak berpuasa daripada tidak berpuasa. Demikian juga pernyataan dari Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Beliau mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana lam yakun yasumu fi sanati syahran taman illa Sya'ban yasiluhu bi Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dalam 1 tahun itu melakukan puasa yang sempurna. Beliau mengatakan sampai mengatakan apa? Puasa 1 bulan sempurna. Ini menunjukkan apa? Dalam bulan Sya'ban Nabi sallallahu alaihi wasallam jarang tidak berpuasa. Yasiluhu bi Ramadan. Beliau menyambungnya dengan bulan Ramadan. Ya, oleh karena itu jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada syariat khusus bagi kita semua, ritual-ritual khusus atau tarekat-tarekat khusus, ya, tirakat khusus untuk memuliakan malam nisfu Sya'ban kecuali tadi, yaitu kita menghindarkan diri dari kesyirikan dan juga kita menghilangkan diri kita dari kedengkian, kebencian dan juga permusuhan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina wa a'inhum ala ta'diyati amanatihim. Rabbana hab lana a'immatan yuhibbunana wa nuhibbuhum wa tuhibbuhum ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.